Olahraga balap motor menjadi identik dengan kehidupan kaum muda. Jiwa dan emosi terpacu dalam adu cepat di jalan. Maraknya balap liar di jalan raya kerap membuat masalah yang berakhir dengan jatuhnya korban jiwa. Hal ini membuat pemerintah Kabupaten Polewali Mandar membuat sirkuit balap yang berada di Kompleks Sport Center Polewali Mandar. Yang diharapkan dapat melahirkan talenta pembalap muda yang dapat berbicara banyak di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Ajang road race tidak hanya melulu kecepatan dan skill pembalap melahap semua race yang ada, namun juga dibutuhkan ketahanan fisik hingga kekuatan mesin motor yang tangguh. Persiapan dimulai dengan mengecek semua perlengkapan motor, dari mesin hingga memastikan seluruh alat motor berfungsi dengan maksimal. Pada saat start, pembalap wajib menjaga putaran mesin agar tetap stabil. Mesin berspesifikasi kompetisi tidak menutup kemungkinan ban depan akan terangkat saat start. Untuk mengantisipasinya, posisi badan pembalap sebaiknya agak condong ke arah depan. Saat pembukaan awal, gas tidak dilakukan secara penuh guna menghindari terangkatnya ban depan saat start dan kondisi slip roda belakang yang berakibat berkurangnya waktu. Pembalap juga menjaga keseimbangan motor dengan tetap memposisikan kaki kanan tidak langsung nangkring di foot peg depan sampai motor melaju sempurna. Dibutuhkan mental, perhitungan, dan nyali besar dalam menggember motor. Perhitungan pas, mengoper gigi sangat mempengaruhi performa balap. Bila terlalu cepat akan membuat RPM menjadi turun drastis, mengakibatkan umpan tenaga menjadi lama. Namun, bila terlambat akan membuat tenaga mesin menjadi drop. Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Fani, di acara Sportif. Kali ini kita akan membahas seputar dunia balap motor yang katanya nih, olahraga yang memacu adrenalin ini sudah menjadi olahraga favorit di kalangan muda Polewali Mandar ini. Dan bukan hanya itu pemirsa, mereka juga telah memberikan prestasi-prestasi yang benar-benar membanggakan daerahnya. Untuk itu, mari kita saksikan Sportif selengkapnya. Kekuatan mesin motor yang prima, nyali, stamina, dan penguasaan skill dari latihan rutin menjadi modal utama balap road race. Namun demikian, ada satu dasar penting yang juga sangat mempengaruhi balapan, yakni teknik cornering atau menikung. Para pembalap wajib menguasai teknik ini
Ya, sebab teknik ini merupakan salah satu teknik untuk menggapai kemenangan. Kalau jam 4 subuh bangun fisik sampai jam 7. Jam 7 sampai jam 12 istirahat. Terus kalau sudah jam 12 kita pergi latihan mulai jam 1 sampai jam 4. Jadi kita latihan motornya 3 set. Istirahatnya cuma 5 menit. Begitu. Itu dilakukan lakukannya Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Di arena road race sendiri ada berbagai macam tikungan, mulai yang patah, tusuk konde, chicken, bahkan yang mengharuskan turun kaki saat menikung. Pembalap wajib menguasai semua tikungan. Jika di trek lurus, pembalap lebih dominan mengandalkan kekuatan mesin, namun di tikungan, kemampuan pembalap untuk masuk dan keluar cepat, pengaturan jarak pengereman, feeling, serta konsentrasi penuh menjadi kunci yang penting. Selain itu, posisi badan saat menikung sangat berpengaruh. Kekuatan tangan pun dituntut kokoh, mengendalikan daya cengkraman ban depan agar tidak keluar dari garis tikung. Saat akan memulai menikung, pembalap akan mengurangi kecepatan motor dengan menurunkan grip gas dan gigi. Arahkan motor dari bagian luar jalan terlebih dahulu untuk kemudian menuju sisi dalam tikungan atau out to in. Target tahun ini semoga tahun ini champion MP3 karena MP4 di IMI sudah dihapus, jadi sekarang kelas kejurnasnya cuma MP1, MP3 dan MP5. Geser titik beban tubuh ke bagian dalam tikungan yang akan dilewati atau body steering. Dengan sedikit menggeser posisi duduk menjadi lebih condong ke dalam tikungan. Pergeseran poros beban ini membantu meningkatkan manuver motor sehingga mantap untuk melewati tikungan. Selain itu, posisi ini juga membantu penglihatan pembalap untuk fokus ke arah jalur yang dituju. Sebaiknya tidak menarik grip gas mendadak saat dalam tikungan. Begitu juga sebaliknya, agar tidak membebani suspensi dan ban depan secara berlebihan. Jika dipaksakan, resikonya motor akan tergelincir karena ban belakang tidak maksimal menempel dengan aspal. Kondisi ini membuat banyak pembalap terjatuh saat menikung dan terkadang dapat berakibat sangat fatal. Saat motor keluar dari titik tikungan, pusatkan kembali berat badan ke tengah jok. Ini akan semakin mempermudah menegakkan motor kembali. Grip gas juga perlahan ditarik untuk menambah akselerasi menuju tingkat kecepatan yang diinginkan dan bersiap menuju tikungan berikutnya. Itu sangat penting ya. Maksudnya sangat penting kalau motor udah normal, suspensinya sudah normal. Tinggal pembalapnya. Kalau pembalapnya yang kurang normal, pasti motornya tidak juara. Selain skill atau kemampuan pembalap mengendalikan motor di balapan road race, kemampuan mesin motor dan settingan mesin juga berperan penting dalam menentukan kesuksesan seorang pembalap mencapai juara. Khusus untuk motor road race,
beberapa bagian mesin standar sengaja disetting untuk ketahanan dan menaikkan power mesin sehingga layak turun di ajang balapan. Beberapa yang dirubah seperti menaikkan atau meningkatkan perbandingan kompresi, setting jalur bahan bakar, merubah durasi dan pengapian mesin, serta setting karburator. Kalau untuk silinder kop itu perlu dilakukan pemapasan. Pemapasan dalam artian dikurangi. Terus sudut kemiringan skuis, lebar, terus volume silinder itu sendiri perlu diperhitungkan sendiri. Kalau untuk karburator, yang jelas kita reamer. Terus cap diperbesar dari standar 20 kita ubah 23. Main jet, pilot jet. Kalau untuk ukuran main jet itu saya pribadi saya pakai 240. Pilot jet sekitar 35. Untuk penturi karbo ya untuk yang saya pakai pribadi itu saya reamer sampai 23 mm. Kalau untuk motor ini yang 2 tak, kita masih andalkan yang dari bawaan motor, asli motor. Dari segi magni, spool, CDI sampai kalau ballbank kita cari yang motor lain. Untuk mesinnya jelas rasio mesti diganti. Terus rumah kampas kopling kita ubah. Terus ya blok sama silinder blok sama silinder kop ya perlu ubahan tertentu. Kalau untuk material kampas saat ini, kalau yang paling baik tahan lama itu paling ya merek racing. Saya pakai yang racing atau original dari motor bawaan yang sama. Kalau untuk ketahanan ya tergantung dari korekan, terus bahan bakar, terus oli samping. Itu perlu diperhitungkan jenisnya. Kalau dari segi knalpot itu punya peran 30% dari dia punya peran sekitar 30%. Suspensi motor harian dengan racing jauh berbeda. Dimana kalau racing dia punya ribbon yang bisa diubah, dia punya klik, ribbonnya bisa diatur. Kalau untuk ban tergantung. Biasanya kalau tipe kering kita pakai ban kering, tipe basah untuk ban basah saat hujan. Kalau untuk saat ini saya rasa masih ideal itu untuk rasio gigi 1 saya masih andalkan 1336, gigi 2 1728, terus gigi 3 2024, gigi 4 2123. Kalau untuk kopling ya mesti ada perlakuan khusus, di mana kampas mesti fit, terus pair kopling, handle sama tali mesti fit semua. Geliat membangkitkan semangat klub-klub motor di daerah untuk membangun tim mencapai juara. Klub tidak hanya sekedar wadah, namun juga dijalankan dan dikelola baik sehingga ke depan mampu melahirkan pembalap profesional tangguh yang syarat akan prestasi. Tentunya setiap event itu kami akan mengadakan evaluasi juga di setiap event, karena dari evaluasi itulah ada input data. Kira-kira kekurangannya mekanik kita dari segi apa, kekurangannya pembalap dari segi apa juga. Sehingga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Sebenarnya kalau untuk kekurangan sih mungkin lebih kepada pembiayaannya kami ya. Itu mungkin karena bisa dibilang kami ini bukanlah sebuah tim besar, kami hanyalah, kalau dalam istilah pembalap sih mungkin kami hanya sekedar tim satelit, bukan dari tim pabrikan. Jadi untuk mengenai cost balap itu ya pasti kita lebih mengandalkan sponsor-sponsor, meskipun biayanya sangat sedikit.
Sirkuit Sport Center Polowali tercatat telah beberapa kali menjadi tempat gelaran balap motor nasional. Terakhir pada tahun 2018, sirkuit ini menjadi tempat dihelatnya event Kejurnas Motor Prix Region 5 yang diikuti sejumlah pembalap nasional termasuk pembalap dari Sulawesi Barat. Sukses menggelar kejuaraan balap motor nasional, Sirkuit Sport Center Polowali Mandar rencananya akan menjadi tempat kejuaraan road race nasional yang digelar pada Agustus dan September 2019. Tahun kemarin kita masih bikin event Kejurnas dan itu dari pusat sudah menyetujui dan ini layak untuk diadakan event Kejurnas lagi tahun ini. Jadi insya Allah Sulawesi Barat dapat event Kejurnas untuk Motoprix satu event. Tahun ini kebetulan di PP sudah mensahkan dan itu menjadi wajib untuk semua Kejurnas itu cuma 3 kelas. Kelas paling bergengsi itu di kelas ekspor. Umur itu dia tidak terbatas, maksimal umur 50 tahun. Di kelas novice, maksimal umur 20 tahun. Sementara kelas rookie, itu maksimal umur 16 tahun. Diharapkan keikutsertaan pembalap muda Sulawesi Barat mampu mengharumkan nama Provinsi Sulawesi Barat di tingkat nasional dan internasional. Keberadaan Sirkuit Sport Center memacu para pemuda untuk terus menorehkan prestasi dan tidak lagi melakukan ajang balap liar di jalan raya yang sangat beresiko bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, jadi beradu kecepatan bukan hanya mengandalkan motor yang digunakan, tetapi butuh konsentrasi dan keberanian bagi pembalap sendiri. Dengan adanya sirkuit di daerah ini, saya harap nggak ada lagi ya balapan liar. Demikian sportif hari ini, saya Fani Dia, pamit undur diri.